Baik, perkenalkan nama saya Timothy Jorel Poran Peleng dengan NIM 672022-219 akan menjelaskan tentang sebuah NX API yang akan kita implementasikan ke website kita yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada kode JavaScript dan ini memiliki 104 line. Wow. Oke, kita mulai saja langsung. Yang pertama ada const Axios ini. Kedua line ini untuk mengimpor sebuah library, yaitu library Axios dan library MySQL. Lalu untuk ini adalah sebuah konfigurasi dari NX API itu sendiri dengan IP ini, username, password, dan ini digunakan dan out ini digunakan untuk mengirim autentikasi permintaan HTTP. Lalu di sini ada konfigurasi database ini agar supaya kita terhubung ke database yang sudah kita buat. Dengan host localhost, user root, password kosong dan database root alias nama website yang sudah kita buat. Database yang sudah kita buat. Lalu ini adalah kode yang mencoba untuk kita mengkoneknya ke database. Mencoba membuat koneksi ke database. Jadi kalau misalnya terjadi error, ada sebuah salah, akan muncul pesan ini, error connecting to database. Dan jika berhasil akan tertulis connected to database. Lanjut, ini adalah fungsi untuk melakukan permintaan NX API. Fungsi ini digunakan untuk membuat permintaan HTTP ke NX API itu sendiri dengan menerima dengan menerima 4 parameter, yaitu get, post, put, dan delete. Dan data yang akan dikirim adalah dalam permintaan post atau put. Dan fungsi ini menggunakan Axios untuk membuat permintaan HTTP dan mengembalikan data respons. Jika terjadi kesalahan tersebut akan dicetak ke konsol dan dilempar kembali. Kita masuk kepada post atau buat. Ini adalah fungsi untuk membuat data baru di NX API itu sendiri dengan menyimpan data tersebut ke tabel mahasiswa. Dari database CRUD. Fungsi ini menerima parameter post dan endpoint ins untuk membuat data baru di NX API atau Nexus API. Data respons dari NX API akan dicetak ke konsol. Kemudian fungsi connection query digunakan untuk menyimpan data ke tabel mahasiswa dari database MySQL CRUD. Jika data berhasil disimpan, akan tertulis seperti ini. Lanjut ke get atau read. Oh ya, ini post ini dia create, jadi get itu read. Penjelasan dari ini sendiri, dia digunakan untuk mengambil data, menampilkan data mahasiswa dari tabel mahasiswa dari database CRUD. Fungsi ini menerima parameter URL yang berisi endpoint Nexus API yang akan diakses. Fungsi permintaan
NX API dipanggil dengan metode get, dan endpoint diberikan akan untuk mengambil data dari Nexus API. Data response dari Nexus API dicetak ke konsol. Kemudian fungsi connection query digunakan untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa di database MySQL. Data yang diambil akan dicetak ke konsol dan akan mengeluarkan print data mahasiswa, misalnya berapa gitu. Yang ketiga, put atau update. Fungsi ini untuk memperbarui sebuah data yang sudah kita upgrade, yang sudah kita create sebelumnya dengan fungsi yang menerima parameter URL dan data yang berisi data mahasiswa yang akan diperbarui. Fungsi permintaan NX API dipanggil dengan metode put, dan data yang akan dipenuhi untuk memperbarui data di NX API. Data response dari NX API dicetak ke konsol. Kemudian fungsi connection query digunakan untuk memperbarui data di tabel mahasiswa dan mencetaknya kembali dengan hasil yang baru. Dan jika berhasil, data masih akan keluar print seperti ini, data mahasiswa dengan ID berhasil diperbarui. Lalu ada delete. Delete sendiri adalah sebuah fungsi untuk menghapus data mahasiswa, menghapus data mahasiswa yang sudah kita input sebelumnya. Dan seperti tadi, dia menerima permintaan URL dan permintaan NX API ini mengakses dengan metode delete. Lalu ini menghapus data dari tabel mahasiswa. Ini akan menghapus data dari mahasiswa yang ada, dan akan muncul pesan jika sudah menghapus data mahasiswa dengan ID berhasil dihapus. Contoh penggunaannya seperti ini. Buat mahasiswa, nama Timothy 67/2020-29, Fakultas Teknik, Prodi Informatika. Dan ini adalah ambil yang kita akan buat get, itu alias menampilkan data. Lalu update mahasiswa. Jadi misalnya kita ingin update namanya menjadi Leon dengan NIM 236 Ekonomi Manajemen. Lalu hapus mahasiswa. Jadi jika kita hapus satu dengan ID 1, dia akan terhapus. Dan ini untuk menutup koneksi database. Baik, segitu saja video yang dapat saya sampaikan, penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.